Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang makna iman kepada Rasul. Nah, pada hari ini makna iman kepada Rasul adalah sebagai berikut. Kita lihat ya pengertiannya. Iman artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Nah, sudah jelasnya di sini bahwa iman kepada Rasul itu betul-betul kita itu meyakini bahwa adanya Rasul untuk menyampaikan wahyu pada umatnya. Nah, baik kita lihat fungsi beriman pada Rasul. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 102 yang artinya Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, fungsi iman kepada Rasul diantaranya adalah menjadi rahmat seluruh alam karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya adalah Rasul juga disebut dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya contoh yang baik. Nah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Berikut ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, fathonah, dan tablik. Sidik disebut juga dengan jujur. Nah, Rasulullah pasti bersifat jujur ya, tidak mungkin berbohong. Lalu yang kedua itu adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik itu menyampaikan sesuatu hal yang baik, tidak mungkin Rasul berbohong. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Nah, ini adalah sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4, diantaranya adalah kizib, kianat, kitman, dan baladah. Kizib artinya berbohong, ya tidak mungkin seorang Rasul berbohong. Lalu yang kedua adalah khianat. Rasulullah tidak mungkin berkhianat ya, karena itu adalah wahyu dari Allah, tidak akan mungkin dibohongi. Lalu yang ketiga adalah Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan kebenaran. Lalu yang keempat, Rasulullah pasti dikaruniai kecerdasan, yaitu disebut juga dengan fatonah. Ya, selanjutnya cara beriman kepada Rasul itu ada 4. Yang pertama, mempercayai Rasul sebagai utusan Allah. Lalu yang kedua, kita harus meneladani bahwa sifat para Rasul itu sangat baik ya. Lalu yang ketiga, berdoa seperti Rasul. Apa yang Rasul ajarkan, kita harus implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, kita harus mempercayai dan meyakini para Rasul, bahwa Rasul itu memang Allah tunjukkan kepada kita untuk sebagai uswatun hasanah. Ya, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul, yaitu yang pertama, umat Islam yang beriman kepada Rasul dapat menyempurnakan imannya. Hal ini karena iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman, yaitu iman yang keempat. Nah, hikmah yang kedua yaitu bila beriman kepada Rasul, kita nantinya akan mulai terbiasa mencontoh perilaku dan kebaikan mereka dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita akan termotivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dalam kehidupan sosial yang bermasyarakat. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kita akan punya teladan yang tak bisa diragukan kebenarannya. Karena Rasul itu memang betul-betul sebagai suri tauladan yang sangat-sangat baik bagi kita semua. Nah, sudahkah kita mengimani Rasul? Coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah mengikuti apa yang Rasul lakukan? Nah, jika sudah, insya Allah berarti kita termasuk orang yang mengikuti apa yang Rasul lakukan ya. Berarti itu kita sudah diantaranya mengimani kepada Rasul. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditutup dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.